Saya share screen dulu. Langsung ketahuan ada tugas hari ini. Nah, soalnya kan minggu lalu soalnya ada 4. Ini yang pertama, the following measurement were record the drying time in hours of a certain brand of latex pine. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 15. N-nya ada 15. N-nya sama dengan 15. Assuming that the measurement represent a random sample from a normal population, find a 95% prediction interval for the drying time for the next trial of the pine. Nah, ini kan interval prediksi ya. Kita pakai rumus yang ini, rumusnya interval prediksi. Ini kan yang dicari N-nya berapa, udah ketemu 15. X-bar-nya berapa? X-bar-nya adalah kalian menghitung ini X-bar-nya berapa. Coba, udah ada yang menghitung belum X-bar-nya berapa? Saya dapatnya 3,787. Berapa? 3,787. Oke, bisa 3,787. Nah, udah ketemu kan nih X-bar-nya. T alfa per 2-nya ini kan nanti kita lihat dari tabel. Nah, sekarang standar deviasi. Standar deviasi dari 15 ini. Ada yang sudah ketemu berapa? Rumusnya standar deviasi yang masih pada ingat kan rumusnya standar deviasi? Ada yang ketemu S-nya berapa? Kalau X-bar-nya pakai langsung 3,8 gitu, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, dibulatkan juga nggak apa-apa. Harusnya bedanya nggak jauh-jauh banget. Beda belakang koma. Nggak apa-apa. Ini kan memang kalau dibulatkan ke satu angka di belakang koma jadi 3,8 kan? Ada yang ngitung S-nya berapa? Saya nggak ngitung soalnya ini. Saya percaya sama kalian hitungan X-bar dan S-nya. Kita langsung ngitung rumusnya. S sama S kuadrat, Bu? S-nya aja. Di sini kan S. 0,97. 0,97 ya? Nah, tinggal kalian masukkan ke rumusnya. Oh, kita cari T alfa per 2-nya dulu. Kenapa kok T alfa per 2? Karena di sini nggak ada tulisannya dia mintanya one side, atau misalnya dia mintanya maksimum, minimum. Nggak ada. Kalau nggak ada keterangan one side, maksimum, minimum, itu udah pasti two side. Dimana kalau two side, berarti kita harus cari alfa per 2. Nah, T alfa per 2, ini kan 95%. Berarti alfanya sama dengan 5%. 0,05. Berarti T alfa per 2-nya adalah 0,025. Kita cari di sini alfa 0,025. Dengan V itu, V-nya kan sama dengan N-1. Sama dengan 14 ya. Nah, V-nya 14, 0,025. Ternyata ketemunya di sini. Berapa nih? 2,145. Nah, kalian tulis di sini 2,145. Tinggal dimasukin rumusnya. 3,787 dikurangi 2,145 dikali 0,97. 1 ditambah 1/15. X-nya. Terus ini X-bar. X-barnya dimasukin, 3,787 ditambah 0,97 dikali 2,145. Kebalik ya, tapi nggak apa-apa lah, sama aja. Akar 1/15. Gini. Ada yang udah ngerjain? Hasilnya berapa? X-nya dari berapa sampai berapa? 1,65 sama 5,95, Bu. Ya, Bu. Satu. Berapa? 1,65. Iya. Yang kanan 5,95. Ya, benar. Ya, kayak gini.
Tadi kan Randy kan bilang kalau dia pakainya 3,8 ya, dibulatkan satu angka di belakang koma. Harusnya nggak jauh-jauh dari ini ya, Ren ya hasilnya. Sama kok Bu, yang beda cuman S-nya doang. Kalau S-nya 0,94. Oh ya udah. Emang pasti mirip-mirip angkanya. Misal nanti kalian nemunya yang satu 1,64 sampai 5,97. Kan tuh beda tipis ya. Itu buat saya nggak masalah. Yang penting kalian tahu bahwa kalian pakai rumusnya yang ini. Karena balik lagi, kalian mau pakai satu angka di belakang koma, dua angka di belakang koma, tiga angka di belakang koma. Makin banyak angka di belakang koma, makin presisi. Tapi makin meribetkan kita kan hitungnya kalau manual. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Yang penting kan kalau buat saya kalian udah bisa baca tabelnya. Itu udah paling penting sih. Karena kan sisanya tinggal masuk-masukin, ditambah kali bagi gitu aja. Ini lanjut sama, tapi beda di alfanya. Alfanya kan 1%, berarti 0,01. Terus N-nya kan sama dengan 100 automobil owner. Berarti V-nya nanti 99, kan N-1 kan. Ini average-nya udah diketahui nih, X-bar-nya 23.500. S-nya 3.900. Tinggal kalian masukkan aja ke sini. Oh, kalian cari dulu T alfa per 2-nya. Berarti kan T 0,005. Ya kan? 0,01 bagi 2. Nah, T 0,05 V-nya 99 kalian cari. Nggak ada kan? Yang mendekati aja. Lebih mendekati ke 60 atau ke 120. Kalau menurut saya sih lebih mendekati ke 120 ya. Kita cari yang 0,005 ini. 2,617. Ya, mendekati lah. Nah, tinggal dimasukkan angkanya. 23.500 dikurangi 2,617 dikali 3.900 per 1/1/99 X 23.500 ditambah 2,617 3.900 1 plus 1/99. Ya gini lah. Ada yang udah ketemu berapa X-nya? Dari berapa sampai berapa? Bu Rizka ini nggak pakai rumus yang Z, Bu, yang variansi diketahui. Bentar. Random sample langsung. Oh enggak, ini pakai T. Kenapa? Soalnya di sini a random sample of 100 automobile owner di ini menyetir rata-rata 23.500. Jadi ambil sampel dari ini X bar-nya sampel. Ini juga 3.900 adalah standar deviasinya sampel. Tuh. Kalian pada pakai Z? Aduh, nggak bawa kalkulator saya. Ya, ini bisa kalian cari sendirilah berapa ya. Dari ngitung ini. Ini saya nggak bawa Kemarin saya kalkulator. ngitung 2 kali, Bu. Kenapa? Saya ngitung yang pakai S sama pakai yang Z. Berapa? Kalau yang pakai T? Kalau yang T kemarin hasilnya itu, bentar, Bu. Nggak bawa kalkulator saya. Itu min 13.263, berapa, sama yang kanan 13.310, Bu. Berapa yang ini? Min 13.263,605. Iya. Yang ini? 13.310,605. Oke, ya kurang lebih kayak gini lah. Oh.
Sampai sini ada pertanyaan? Oh, tapi Bu itu hasilnya saya T-nya itu pakai yang 3.390. Soalnya kan di tabelnya itu 3.390. saya pakai tabel yang cari di Google, Bu. Itu ada yang apa V-nya 100 itu mendekatinya 3.000. V-nya 99 harusnya. V-nya Oh ya 99, 99, Bu. Maaf, Bu. Ya V-nya 99. 99, alfa per 2-nya 0,005. Ya, Harusnya kemarin sih saya pakai tabel yang cari di Google itu adanya yang V yang 100 itu apa T-nya 3.390. tapi harusnya nggak mungkin 3,390. Ini bukan ribu loh. Titik itu koma. Oh iya, Bu, 3 koma salah, Bu. Tapi harusnya nggak 3 sih. Soalnya harusnya di antara 2,660 sampai di antara 2,617 sampai 2,660. Nggak mungkin 3. Coba kita cari di Excel ya. Kayaknya saya salah ngitung, Bu. Loh, kehapus. Bentar. Ya udahlah, kan udah ke-record ya. 9, yang ini tadi udah ke-record ya. Kalian tinggal masukin aja. Yang ini kan tadi berapa? T-nya 0,99%, 0,01 berarti alfanya, alfa per 2-nya sama dengan 0,005, T 0,005, N-nya berapa tadi? 100. Kok ke klik-klik. N-nya 100, V-nya 99, X-bar-nya 23500, S-nya 3900. Nah, harusnya kayak gini kan. Kita cari di Excel coba ya. Masih ke-share ya Excel-nya ini. Ini bisa pakai TDIS. Belum kepindah, Bu. Oh, belum. Ya udah, sebentar ya. Nah, ini udah ya, Excel ya. TDIS. Oh, enggak. Pakai ini berarti. TDIS inverse. Bisa ya? Bentar ya. TDIS. T inverse. Probability-nya 0,005. V-nya 99. Ternyata ketemunya, nah ini yang benar itu T alfa per 2-nya itu ini 2, minusnya ini kalian abaikan aja nggak apa-apa. Jadi diambil 2,262641, 2,63 kayak gitu. Saya kembali ke PowerPoint ya. Berarti T alfa per 2-nya tadi sama dengan 2, berapa tadi? Lupa saya. 2,63. Ini 2,63. Terus kan dimasukin, tinggal kalian masukin aja. Barnya 23.500 kurangi 2,63 dikali 3.900 akar 1/199 X ini 23.500 plus 2,63 3.900
1/99. Jadi kalau kalian cari cari nilai T di Excel, itu bisa kalian pakai rumus sama dengan T titik inf alfanya atau alfa per 2-nya. Kalau one side kan alfa, kalau two side kan alfa per 2, koma degree of freedom-nya berapa. Jadi kan ketemu kan, ternyata kalau alfa per 2-nya 0,005, degree of freedom-nya 99, hasilnya kan 2,63. Benar kan? Harusnya sih di antara 2,617 sampai 2,660. Bu, tadi kenapa Bu N-nya kok pakai 99 nggak 100, Bu? N-nya 100. N-nya 100 tapi degree of freedom-nya kan N-1. Itu apa? Kan itu akar 1+1 per N. Oh iya, astagfirullahaladzim, bener Randy. Ini 1/100 ya. Maaf saya yang salah. Kan bukan per V. Ya tetap 1/100. Bener Randy. Ini 1/100 ya. N-nya. Jadi kalian kalau mau nyari nilai distribusi T-nya berapa, kalian bisa cari di Excel pakai rumus ini. Jadi nggak lihat tabel. Kalau males lihat tabel bisa. Atau di tabel nggak ada. Kayak tadi kan N99 nggak ada kan di tabel. Ada pertanyaan? Terus kalau misalnya pengerjaannya pakai Z emang nggak bisa dikerjain atau gimana, Bu? Bukan nggak bisa dikerjain ya. Lebih tepatnya kurang tepat. Kenapa? Karena Z itu digunakan kalau standar deviasi populasinya ini diketahui. Sedangkan ini yang diketahui itu kan S-nya kan, S dari standar deviasi dari sampel 100 mobil. 100 pemilik mobil, sorry. 100 pemilik mobil. Kalau kalian baca artinya, kayak gitu. Harusnya sih kalau pakai Z, ya mungkin akan menemukan angka yang mirip-mirip sih. Cuman rasanya kurang tepat. Nanti akan saya ceritakan di pertemuan setelah UTS, di pertemuan yang membahas tentang hipotesis. Kenapa akan jarang sekali kalian menggunakan Z, tapi kalian harus tetap mempelajari. Tapi akan jarang sekali kalian menggunakan distribusi Z. Kebanyakan kalian harus menggunakan distribusi T. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nih bisa kalian hitung sendiri ya. Kan tinggal ngurangin, nambah, di akar, dikali, dibagi. Pakai kalkulator bisa. Yang penting kalian tahu penggunaannya seperti apa. Ini kita limit toleransi. A random sample of 25 tablet buffer aspirin content average 325.05. Yaudahlah, bahasa Indonesia aja ya. Ini kan jelas ya, N-nya 25. Average-nya dari rata-rata dari N-nya, dari sampel, X-bar berarti itu 325,05. Standar deviasinya S-nya adalah 0,5. Nah, ini find the 95% tolerance limit that will contain 90% of the tablet content for this brand of buffered aspirin. Nah, ini 1 min gamanya adalah 95%. Berarti kan gamanya 5% atau 0,05. Karena di tabel kan adanya koma-komaan. Terus 1 min alfanya sama dengan 0,9. Kan tinggal kalian masukkan ke rumusnya aja. Oh, terus kalian cari K-nya dulu. K-nya dengan gamma 0,05, ini kan nggak ada tulisannya ya, dia minta two side atau one side. Kalau nggak ada tulisannya, kita pakai yang two side. Ini two side, terus habis gitu gamanya 0,05, 1 min alfanya 0,9, N-nya
Ini 2,208. Tinggal kalian masukkan X barnya 325,05 plus minus berapa tadi? Sorry. 2,208 dikali 0,5. Udah, kalian cari nilainya berapa. Mudah kan? Sama kayak yang ini juga. Ini kan 2 N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. N-nya 9. Kalian cari X-barnya berapa? Ada yang udah nyari X-barnya berapa sama S-nya berapa? Rata-rata ini sama standar deviasinya. Saya nggak ngitung loh ya. Nggak bawa kalkulator soalnya. Barnya 1,0056. 1,0056. Iya, Bu. Sama S-nya 0,0245. Ya, kurang lebih segini ya. Terus kan kalian nyari satu min gamanya adalah 95%. Berarti gamanya adalah 5% atau 0,05. Sama satu lagi satu min alfanya adalah 95%. Nah, kalian cari di sini. N-K-nya berapa? Kan N-nya 9. K-nya gamanya 0,05. Satu min alfanya 0,95. Berarti kan di sini kan 3,3532. Tinggal dimasukin aja K-nya 3,532. Dimasukin 1,0056 plus minus 3,532 dikali 0,0245. Nah, kalian hitunglah berapa perkaliannya ini. Sampai sini ada pertanyaan dari pembahasan 4 soal. Jelas, Bu. Oke. Yang lain udah jelas? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Oke, kalau udah jelas, kita masuk ke materinya. Kan materi hari ini tuh tentang estimasi rataan. Dimana kalau kita jabarkan, sebenarnya estimasi rataan itu ada estimasi rataan satu variabel, ada estimasi rataan 2 variabel, dan ada estimasi berpasangan. Nah, estimasi berpasangan ini yang kayaknya tadi kelupaan belum dimasukkan oleh Mbak Erni dan Mbak Elsa. Nah, estimasi rataan satu variabel ini ada yang variansi populasinya diketahui dan variansi populasi tidak diketahui. Variansi populasi itu yang sigma ya. Nah, untuk variansi populasi yang diketahui, kita pakai distribusi Z. Kalau nggak diketahui, kita pakai T. Kalau ini 2 variabel variansi populasi ini diketahui, kita juga sama pakai Z. Kalau tidak diketahui, kita pakai T. Tapi ada yang diasumsikan sama dan diasumsikan berbeda. Nah, kalau diasumsikan sama ini, kalian harus mencari SP-nya atau standar SP standar deviasi sampel berpasangan. Nah, kalau ini tidak diketahui, kalian harus menghitung nilai V-nya. V-nya agak panjang rumusnya. Nah, kalau berpasangan ini kita pakai paired t-test, pakai T juga. Pakai paired T. Kalau paired t-test uji hipotesis, sorry. Paired T sama pakai distribusi T juga. Nanti ada perhitungannya. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, oh ya, tadi kan ada pertanyaan ya, siapa Mbak Diva ya? Bu, kapan pakai variansi populasi kapan pakai variansi populasi diketahui, kapan yang nggak diketahui?
Itu semua bisa kalian deskripsikan dari soalnya. Nanti soalnya pasti diketahui kok variansi populasi, benar-benar tulisannya population variation berapa. Berarti dia pasti pakai distribusi Z. Tapi kalau isinya data, terus kalian disuruh ngitung, itu berarti pakainya distribusi T, alias variansi populasinya tidak diketahui. Tinggal kalau dua variabel ada tulisannya, variansi populasi diasumsikan sama atau diasumsikan tidak sama. Kalau tidak ada tulisan variansi populasi diasumsikan sama, berarti dia otomatis yang tidak sama, yang berbeda ini. Terus habis gitu, apa sih? Lali aku ya. Oh, kayak tadi, contoh yang kayak tadi. Ini kan pada akhirnya pakai T kan, bukan pakai Z kan. Kenapa? Karena kalau kalian baca baik-baik, ada 100 sampel. Rata-rata dari 100 sampel itu 23500 dan standar deviasinya 3900. Berarti ini kan standar deviasi dari 100 sampel, bukan standar deviasi populasi. Gitu. Ada pertanyaan dari pembagian ini? Jadi kalian tahu kapan pakai rumus yang mana. Kalau dari saya, ujian pasti open book, open slide, open internet, open apapun kecuali open jawaban teman ya. Kayak teori probabilitas. Jadi kalian nggak perlu menghafalkan rumusnya seperti apa. Cukup kalian pahami kapan kalian pakai rumus ini, kapan kalian pakai rumus yang lain, kayak gitu. Belum ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Yang pertama kita ke variansi estimasi rataan satu variabel dengan variansi populasi yang diketahui. Nah, ini rumusnya ya. Nggak usah kalian hafalkan, cukup kalian tahu bahwa ini rumusnya estimasi rataan satu variansi dengan variabelnya diketahui. Kayak dengan sigmanya diketahui. Nah, ini contoh soalnya. Di sini kan udah jelas ya, N-nya 36. Rata-ratanya X-bar-nya 2,6. Terus kalian disuruh nyari confidence interval estimasi dari 95% dan 99%. Ini yang saya contohkan di sini yang 95% ya. Nah, nilai sigmanya juga udah diketahui. Nah, ini kan assume that population standard deviation. Jadi beneran ada kata-kata population standard deviasi atau population variasi. Kalau population variasi kan berarti harus kalian akar dulu. Kalau nggak ada tulisan ini, nggak ada kata population-nya, maka standar deviasinya otomatis nempel punyanya sampel, bukan punyanya populasi. Oke. Nah, nilai Z alpha per 2-nya berarti kan Z 0,025 ya. Ya, kalian cari di sini 0,025 itu ada di mana. Ternyata kan ada di sini. 1,96. Berarti sama dengan 1,96. Tinggal dimasukkan ke rumusnya aja. 2,6 dikurangi 1,96 dikali 0,3 per akar 36. Yang sebelah sini ditambah. 99% sama. Bedanya nanti cuma di Z alpha per 2-nya. Kayak gitu. Z alpha per 2-nya kan kalau 99% berarti alfanya kan 0,01 berarti Z 0,005. Kalian cari di sini yang 0,05. Di mana? Harusnya ada sih. Oh, ini nih dari sini. Nah, sini nih. 2,5 antara 2,57 atau 2,58. Kalian boleh pakai salah satu. Misal yang pakai 2,57. Apa? Pakai 2,58 nggak apa-apa. Tinggal kalian ganti ininya aja.
Tapi kan sisanya X bar, N sama sigmanya tetap sama. Sampai sini ada pertanyaan untuk yang estimasi rataan satu variabel apa nek ngarani sigmanya diketahui. Ini jadwal UTS kalian tanggal berapa ya? Hari apa ya? Statin. Kok saya lupa? Oh, statin Rabu jam 10 sampai jam 12. Oke. Rabu depan. Ada pertanyaan? Ngantuk banget ya? Bu, kalau ditanya 95 99 itu berarti dicari dua-duanya, Bu. Iya, benar, dicari dua-duanya. Tapi ini saya contohkan yang 95 aja. Yang 99 tinggal kalian ganti nilai Z-nya aja. Oh, dengan nilai-nilai yang sama ini ya, Bu. Iya, N, X bar, dan sigmanya juga sama. Baik, Bu, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut. Nah, ini tabel normalnya. Kita lanjut kalau variansi populasinya nggak tahu, nggak diketahui. Nah, kita pakainya distribusi T. Ini contohnya, ini kan ada berapa sampel nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya 7. X-bar-nya, ya dia nyari sih di rata-rata dapatnya 10. S-nya di rata-rata dapatnya 0, di rata-rata, dihitung dapatnya 0,283. Nah, disuruh nyari 95% confidence interval. Kita cari nilai T alfa per 2-nya. Alfanya kan 5%. Berarti alfa per 2-nya kan 0,025. Berarti T 0,025. Di mana T 0,025 dengan V-nya sama dengan 6, kan 7 min 1 kan. Itu kalian lihat di tabel, ini 6, ini 0,025. Ternyata di sini 2,447. Tinggal kalian masukkan aja angkanya. 10 min 2,447 dikali 0,283 per akar 7, akar N kan. Yang ini juga sama. Nanti ketemu hasilnya segini. Tuh. Tinggal masuk-masukin angkanya aja. Ada pertanyaan? Jelas, Bu. Oke. Kita lanjut ke dua variabel dan variansi populasinya diketahui. Ini pokoknya kalau ada kata-kata variansi populasi atau sigma diketahui udah pasti pakai distribusi Z. Kalau ada kata-kata variansi populasi tidak diketahui atau adanya cuman tulisan standar deviasi saja. Nah, itu pasti pakai E. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumusnya, nggak perlu kalian hafalkan karena nggak akan keluar di ujian. Cukup kalian pahami. Nah, ini contoh soalnya. Ada dua tipe engine, dua tipe mesin, yaitu mesin A sama mesin B. Ini kalau kita gambarkan di sini ya, ini A, ini B. 50 experiment were conduct using engine tipe A. Berarti N-nya A itu adalah 50. Dan yang B itu 75 eksperimen. Berarti NB-nya 75. Anggap aja A ini 1, B 2 ya. Karena di rumusnya, contoh rumusnya pakai 1, 2. Terus, habis gitu, kalian baca, the average gas mileage was 36 miles per gallon for engine A
and 42 miles per gallon for engine B. Kan ketahuan kan X bar A-nya sama dengan 36, X bar B-nya sama dengan 42. Terus kalian disuruh nyari 96% confidence interval. Berarti alfanya sama dengan 4%. Dia ada ini. Oh ini, population standard deviation. Sigma A-nya 6, sigma B-nya 8. Berarti kan kalian cari Z alfa per 2. Berarti Z, ini kan 0,04 ya. Z 0,02. Berapa Z 0,02? Kalian cari di sini. 0,02. Mana? Nah ini. 2,05 atau 2,06. Tapi lebih mendekati ke 2,06 ya. Nah, di sini tapi pakai 2,05. Terserah kalian mau pakai 2,06 atau pakai 2,05. Terus kalian masukkan ke sini. X1 bar min X2 bar. Ini kan 42 min 36. Oh, kebalik. Dia bilangnya ini 1, ini 2. Jadi yang X barnya lebih besar itu jadi 1. Jadi X1 bar. Ini jadi 2. Makanya di sini kan 42 min 36 min 2,05 akar 8 kuadrat 64 per N1-nya 75 ditambah 6 kuadrat per 50. Yang di sini juga sama, tinggal tandanya diganti tambah. Makanya di sini kenapa ada angka 6, kenapa ada angka 64, 36 dari sini. Ada pertanyaan? Antara ini. Kalau nggak ada, kita lanjut. Loh, kebalik slide-nya. Harusnya gini. Kita lanjut ke variasi populasi tidak diketahui, tapi diasumsikan sama. Nah, di sini kita harus mencari yang namanya S-pooled ini. Karena rumusnya di sini pakai SP. P-nya jangan lupa N1 plus N2 min 2. Ini contoh soalnya. Baca ya panjangnya. Bacanya panjang. Ini kan di sini udah diketahui ya. X1 bar 3,11. X2 barnya 2,04, S1-nya 0,771, S2-nya 0,448. Terus habis gitu N1-nya berapa? Oh, N-nya masing-masing 12. Enggak ya? Oh, N1-nya 12. N2-nya 10. 10 monthly sample, 12 monthly sample. Kan udah ketemu ya? Cari S-pooled-nya. S-pooled-nya rumusnya ini, tinggal dimasuk-masukkan aja. Ketemu hasil S-nya segini. Terus V-nya kan juga N1 plus N2 min 2. 12 tambah 10 kurangi 2, 20. Ini 90% confidence interval, berarti kan alfanya 0,1. Alfa per 2-nya 0,05. Kita cari T 0,05. Di mana T 0,05 dengan V20 di tabel adalah 1,725.
Nah, ini kan 1,725. Terus kalian masukkan aja langsung ke rumusnya, kan udah diketahui X1 bar X min X2 barnya segini. Ini udah diketahui nih. T-nya udah diketahui, S pultnya juga udah diketahui. Loh Bu, ini kenapa kok 0,646? Ya ini kan S kuadrat P. Terus kalau mau nyari S P-nya berarti kan akar dari 0,417, di mana itu 0,646. Terus dibagi 1/12 ditambah 1/10. Nah, ketemu hasilnya. Jadi kuncinya adalah kalian cari S pultnya dulu. Ada pertanyaan? Udah mulai mabuk? Tinggal masih 2 materi lagi. Kolom chatnya nggak mau muncul. Nah, yang berikutnya 2 variabel, tapi variansi populasinya tidak diketahui dan diasumsikan berbeda. Nah, kalau kalian baca di sini tuh ada tulisannya, assuming that the population are approximately normally distributed with equal variance. Kalau nggak ada kata-kata ini, berarti bisa dibilang dia itu 2 variabel, variansi populasinya tidak diketahui dan diasumsikan berbeda. Loh Bu, bedanya apa? Bedanya adalah kalian harus mencari V-nya. Rumus V-nya itu seperti ini. Tapi kalian nggak perlu mencari S pultnya. Karena masing-masing pakai S sendiri-sendiri. Oh, perbedaannya di situ. Ini contoh soalnya. Di sini udah diketahui ya. X1 barnya segini, S1-nya segini, N1-nya segini. X2 barnya segini, S2-nya segini, N2-nya segini. Ini kan alfanya berarti 5%, 0,05. Berarti nanti cari T alfa per 2 adalah T-nya 0,025. Nah, V-nya berapa? V-nya ini yang kita cari pakai rumus. Rumusnya mana? Rumusnya yang ini. Kan udah diketahui ya, S-nya S1, S2, N1, N2 udah diketahui, tinggal dimasukkan aja. Akhirnya ketemu V-nya 16. Kalian cari di tabel. V16 T alfa 0,025 ketemu 2,12. Tinggal dimasukkan ke rumusnya. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Nggak usah dihafal rumusnya, karena saya nggak akan nanyain bagaimana rumus distribusi T. Dan ujiannya juga open book, open everything, kecuali open jawaban teman, jadi nggak perlu dihafal ya rumusnya. Saya butuh pemahaman kalian. Nah, yang terakhir, estimasi rataan berpasangan. Apa sih, Bu, estimasi rataan berpasangan itu? Jadi, gampangannya, sebenarnya dia itu sampelnya 1. Tapi, diuji 2 kali. Contoh, misal, kalau kalian ingat zaman SMA, berapa jam ikan dapat hidup, berapa menit ikan dapat hidup kalau yang satu air dikasih deterjen, yang satu air tidak dikasih deterjen. Kan ikannya sama. Jadi pertama air yang nggak pakai deterjen dulu, ikan yang sama, itu berapa jam dia hidup. Terus habis itu udah dikasih deterjen. Setelah dikasih deterjen, dia berapa lama hidup. Kayak before after. Kayak misal berat badan, kan sekarang lagi booming apa? Iklan pelangsing. Nah, kita coba ngecek nih, obat pelangsing itu sebenarnya seberapa efektif. Nah, misal ada 5 sampel, Budi, Ani, Caca, Didi, sama Eka. 5 sampel ini dihitung dulu beratnya sekarang berapa. Misal udah ketemu beratnya berapa, terus habis itu dia mereka berlima disuruh minum obat pelangsing. Nah, setelah 5 hari, misal setelah 5 hari minum obat pelangsing, beratnya jadi berapa? Nah, before after-nya ini kita bandingkan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya sampelnya cuma 1,
cuma satu sampel tapi berpasangan, ada versi before dan after kayak gitu. Nah, ini rumusnya. Di mana D ini D rata-rata. D rata-rata itu ini DI. DI terus di rata-rata. Jadi ini contohnya ya, ini datanya. Dia membandingkan TCDD level di plasma sama TCDD level di lapisan lemak. Kayak gitu kan, sama-sama ngitung TCDD kan. Nah, DI-nya itu sebenarnya adalah ini dikurangi ini. Makanya 2,5 kurangi 4,9 itu minus 2,4. 3,1 kurangi 5,9 itu minus 2,8. Nah, masing-masing ini terus di rata-rata. Di rata-rata dapat yang namanya D bar. Kayak gitu. Ini contohnya ya. Sedangkan rumus SD, ini kan ada SD kan. Rumus SD itu ini. Ini rumus SD-nya. Nah, tinggal dimasukkan. N-nya kan 20, ada 20 veteran. D-bar-nya diketahui minus 0,87. Terus, ini kan pakai T kan? Dia pertanyaannya berapa? Alfanya kan 95%, berarti alfa per 2-nya sama dengan 0,025. Berarti T 0,025. Dengan V sama dengan N-1. P-nya 19. Kalian cari 0,025, N-nya 19. Di sini ya. 2,093. Tinggal kalian masukkan aja ke rumusnya. Rumusnya ini, D-bar-nya kan diketahui udah minus 0,87. Alfa per 2-nya diketahui 2,093. SD-nya diketahui, dari rumus ini dapat SD-nya segini. 2,9773 dibagi akar N, akar 20. Gitu. Udah habis sih materinya. Kalau nggak ada pertanyaan, ini tugasnya. Nanti ini saya upload seperti biasa di e-learning sama di YouTube. Ada pertanyaan? Tugasnya bisa kalian lihat sendiri nanti. Dari buku, Walpole jelas. Ada pertanyaan? Nyari SD itu berarti kurang lebih sama kayak nyari S kuadrat ya, Bu? Iya, benar. Nyari SD itu sama dengan nyari S biasa, S sampel itu loh, standar deviasi sampel. Cuman kan kalau standar deviasi sampel kan kita pakai X ya. Ini tinggal diganti aja pakai D. Nyari rata-ratanya juga sama. D-nya kalian tambah dibagi jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya tadi kan 20 kan. Jadi minus 2,4 ditambah berapa, ditambah berapa. Mana tadi? Ini ya. Nyari D rata-ratanya ya minus 2,4 tambah minus 2,8 tambah minus 2,3 tambah sampai tambah 1,6 dibagi 20 kayak gitu. Nyari SD-nya makanya sama. Berarti akar 1 per 19 sigma dijumlah minus 2,4 dikurangi 0,87 kuadrat. Minus 2,8 dikurangi minus 0,87 kuadrat ditambah ini dikurangi dan seterusnya, sama kayak nyari standar deviasi pokoknya. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan nggak ya? Minggu depan kan kita ujian ya. Tapi sebelum hari Rabu, insya Allah saya kasih video rekaman buat pembahasan tugasnya.
Tugasnya maksimal dikumpulkan di e-learning Selasa. Astagfirullah. Minggu pukul 23.59, minggu besok, tanggal 25. Nanti insya Allah hari Senin saya uploadkan untuk pembahasan tugasnya. Senin tanggal 26. Kalian tanggal 28 kan ujiannya kan. Semangat ya kerjain tugas ya. Dan semangat belajar buat ujiannya. Nggak usah dihafalin. Kalian yang penting harus tahu kapan pakai apa. Ini baru estimasi loh, belum ketemu hipotesis. Gitu. Sampai sini, kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf untuk kekurangan, kekhilafan, dan yang lain sebagainya. Sampai ketemu berarti setelah UTS di kelas Zoom-nya lagi. Persiapan berarti setelah UTS siapa yang presentasi? Kelompok 3, Mbak Adel, Mas Randy, sama Mas Ardanu. Pembahasannya tentang estimasi proporsi dan estimasi variansi. Oke, sekian dari saya. Tetap jaga semangat, jaga kesehatan, walaupun kalian puasa ya. Tetap semangat puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu hari Waalaikumsalam warahmatullahi UTS. wabarakatuh. Makasih, Bu. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan tanya ya. Ya, Bu. Pas nggak paham ngerjain tugasnya, terutama. Terima kasih.